Kalau legal itu terdaftar atau punya izin, statusnya itu di OJK itu terdaftar atau punya izin. Nah, caranya lihat di website ojk.go.id, itu cara melihatnya. Nah, nanti akan ada listing. Kalau masuk list berarti punya izin atau sudah terdaftar di sana. Ya, masih dengan saya Ahmad Junaidi. Pada kali ini saya akan jelaskan tentang masalah update terbaru ciri-ciri pinjol legal. Yang pertama, kalau legal itu terdaftar atau punya izin, statusnya itu di OJK itu terdaftar atau punya izin. Nah, caranya lihat di website ojk.go.id, itu cara melihatnya. Nah, nanti akan ada listing. Kalau masuk list berarti punya izin atau sudah terdaftar di sana. Bedanya apa, Pak? Lihat video saya yang terdahulu, apakah perbedaan pinjol berizin atau terdaftar itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pinjol legal itu tidak memberikan atau mempromosikan pinjamannya melalui jalur pribadi, baik itu melalui WA, baik itu melalui SMS. Jadi kan Anda dapat pinjaman 10 juta, 100 juta, coba klik link di bawah ini, kan gitu yang sering kan. Nah, itu kalau pinjol legal itu tidak akan ada marketing seperti itu. Nah, yang ada kalau pinjol legal itu kebanyakan melalui iklan. Sama dengan YouTube saya kan banyak itu ya, iklan-iklan pinjol, tapi rata-rata iklannya legal. Berarti pinjol itu legal kalau dia menawarkan lewat iklan. Tapi kalau lewat dari pribadi, kebanyakan hampir dapat saya pastikan itu ilegal. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kalau pinjol legal, coba cek slik Anda, itu kebanyakan masuk. Jadi kebanyakan masuk. Tetapi ada juga pinjol legal yang tidak masuk. Makanya seringkali kan saya dapat pertanyaan seperti ini. Pak, saya mau gagal bayar, tapi nanti takut saya kena blacklist atau kena BI checking seperti itu. Caranya cek slik dulu, masuk apa enggak? Enggak bisa. Jadi tidak bisa. Contoh kayak gini ya. Misalkan saya pinjem satu aplikasi gitu ya. Nah, kemudian saya cek slik. Ternyata pinjolnya itu enggak ada, enggak terdaftar di slik saya. Maka nggak bisa karena tiba-tiba macet terus didaftarkan, nggak bisa. Jadi dari awal pasti masuk, tapi statusnya lancar. Berarti kolek 1, telat hari kolek 2, seperti itu. Nah, kalau nggak masuk tak jamin seterusnya nggak akan masuk, gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang pinjol dari awal sudah nggak masuk. Bukan berarti kalau kita gagal bayar jadi blacklist. Nah, makanya untuk memastikan cek slik Anda, itu slik. Kemudian yang kedua, ada namanya data asosiasi, yaitu Asosiasi Perusahaan Fintech Indonesia atau APFI. Nah, mereka juga punya database di mana orang-orang ini gagal bayar atau tidak, ya, gagal bayar atau tidak. Selain di slik, di APFI juga punya database. Jadi kalau Anda gagal bayar, meskipun tidak masuk slik, bisa jadi data Anda di APFI sudah masuk. Tetapi dampaknya tidak terlalu masalah. Paling Anda hanya tidak bisa minjol lagi, itu aja prinsipnya. Tapi kalau pengaruh pada slik, kalau itu memang tidak masuk, tidak masalah. Kemudian yang kelima, ciri-ciri dari pinjol legal yang kelima, itu biasanya bunganya nilainya itu transparan. Jadi biaya administrasi sekian, bunga pinjaman sekian, jadi sekian, itu mereka transparan kok. Nilainya berapa-berapa mereka ngasih. Kemudian terkait dengan bunga ini biasanya itu jelas, jadi 0,5 atau 1% itu per bulan. Itu jelas, termasuk biaya administrasinya. Contoh pinjaman 1 juta, administrasinya 100.000. Jadi terimanya 900.000. Bisa jadi kalau lagi program tanpa biaya administrasi, bisa jadi 0, bisa jadi 50.000. Itu biaya administrasinya. Nah, itu jadi jelas. Jadi perhitungannya berapa, diterima berapa, ditransfer berapa, itu jelas kalau pinjol legal. Gitu ya. Di aplikasinya ada, itu perhitungannya jelas. Selanjutnya yang nomor 6, itu kalau pinjol legal itu biasanya ada chatting via layanan pengaduan konsumen misalkan. Itu ada. Jadi chatting via aplikasi itu ada. Kemudian mereka mencantumkan call centernya ada. Itu ada semua. Kalau itu legal. Ya. Jadi
kalau kita ada komplain terhadap bunga, terhadap pembayaran, terhadap reschedule itu jelas ada. Nah, nanti kita menghubungi siapa itu kalau legal itu ada seperti itu. Kalau legal Pak, kalau legal enggak ada. Yang ada DC nanti. Gitu ya. Sama dengan bunga tadi. Kalau legal biasanya enggak dikasih. Contoh kita ngajukan pinjaman 5 juta. Tiba-tiba di-approve cuma 1 juta, terimanya pun paling 700 800. Jadi enggak jelas. Terus angsurannya jadi sekian, itu enggak jelas juga. Nah, ini yang mungkin perlu Anda pahami, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau legal dan ilegal seperti itu. Nah, kemudian kalau legal itu jelas alamat kantornya. Kantornya di mana, alamatnya di mana jelas. Contoh misalkan aku laku gitu ya. Itu jelas. Jakarta mana, Surabaya mana, jelas. HCI jelas Surabaya, kantor perwakilannya di sini misalkan. Kayak aku laku di daerah Surabaya di Menanggal itu ada kantor perwakilannya. Jadi kalau ada terima komplain atau apa atau ada DC yang enggak benar, komplain aja ke kantor cabangnya. Itu seperti itu. Itu kalau legal. Kalau ilegal Pak gak jelas. Wong DC itu kadang mereka sewa warkop karena kan banyak digerebek. Kemudian sewa kadang mereka melakukannya itu di kos-kosan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar DC itu terpencar. Sehingga pihak-pihak dari pihak berwenang seperti kepolisian itu sulit mengidentifikasi lokasi dari DC. Itu masalahnya. Nah, kalau legal Pak jelas. Kantornya di mana? Hanya saja DC-nya biasanya disembunyikan. Di mana itu sama aja kalau antara legal atau legal maupun ilegal sama. Jadi kadang disembunyikan di mana itu kalau legal. Kemudian pada saat Anda ngajukan aplikasi, biasanya kalau legal itu hanya minta akses kamera, mikrofon, sama lokasi. Data kontak jarang diminta. Jadi kalau yang legal itu biasanya minta akses galeri. Jadi dia ngakses data kita, ada foto apa aja di galeri kita. Itu biasanya minta seperti itu. Kemudian call recording, data register log panggilan kita itu juga diminta biasanya kalau ilegal. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau legal hanya biasanya mikrofon, kemudian kamera, sama lokasi. Tapi kalau ilegal macam-macam yang diminta. Jadi galeri, data call kita telepon siapa aja, itu diminta semua. Sehingga apa? DC ilegal itu tahu isi galeri kita. Jadi hati-hati yang pernah punya foto nggak bener di galeri, bisa diakses juga sama yang ilegal. Itu ya. Kemudian DC itu ketika menyampaikan biasanya loh ya, kalau legal itu jelas legalitasnya. Termasuk DC-nya, misalkan ada minta tolong data ID card-nya Dek, mereka kasih. Ini siapa? Kasih. Tapi kalau ilegal nggak mungkin ngasih. Kalaupun mereka ngasih datanya data samaran semua, nggak ada yang jelas. Itu teman-teman sekalian. Jadi itu 9 ciri-ciri pinjol legal dan perbedaannya dengan ilegal ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.